Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Semangat? Semangat. Ya. Semangat. Semangat. Ada yang baru bangun tidur? Enggak ada. Enggak ya. Tidak. Bangun tidurnya jam berapa? Tadi pagi. Jam 7. Wah, jam 7. Aku tadi subuh. 6. Nah, sholat subuhnya jam berapa itu? Aku subuh. Ya, baik sekali, bagus sekali ya. Oke. Semoga walaupun pandemi ya, walaupun belajarnya di rumah, usahakan tetap bangun pagi ya, usahakan tetap subuh-subuh sudah bangun ya. Baik anak-anak, mari kita mulai saja pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk, siapa yang mau memimpin doa? Ini ada dua orang yang mengangkat tangan, Mas Pandu dan Mas Syarif ya. Kemarin Syarif ya. Oke, sekarang Mas Pandu, silahkan Pandu memimpin doa ya. Teman-teman ikuti instruksi arahan dari Mas Pandu ya. Oke. Yuk silahkan Mas Pandu. Mari teman-teman, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Pandu sudah memimpin doa ya. Mudah-mudahan dengan doa yang kita baca ya, hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kelancaran dalam belajar. Oke. Baik anak-anak, silahkan kita buka buku pada halaman 43 ya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi hari ini kita sudah masuk ke subtema 2. Siap anak-anak? Siap. Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian masih ingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu? Ya, silahkan yang bisa menjawab angkat tangan terlebih dahulu. Ini dipencet dulu tombol angkat tangan ya. Ini, ya. Yo, siapa yang mau menjawab? Ciri-ciri makhluk hidup. Satu apa? Syarif, yo. Satu, sebutkan satu Syarif. Hidupkan mic-nya. Bernafas. Bernapas, bagus. Mbak Inara mengangkat tangan. Ciri yang kedua setelah bernapas apa? Tumbuh. Tumbuh ya, makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bagus. Bernapas sudah, tumbuh sudah. Terus ini siapa lagi yang mengangkat? Kausar. Apalagi ciri yang ketiga? Bergerak. Bergerak. Bagus sekali ya. Ada bernapas, ada tumbuh, ada bergerak. Yang mengangkat tangan lagi Mas Pandu, silahkan. Ciri yang keempat, Membutuhkan makan dan minum. membutuhkan makan dan minum. Ya, bagus sekali. Siapa yang masih mau menjawab? Rafa, silahkan Rafa. Ciri yang kelima, Bergerak.
Bergerak sudah tadi. Bergerak sudah. Apa? Berkembang biak. Berkembang biak ya, 5. Sudah 5 ya. Ada satu lagi yang belum disebutkan. Ada yang tahu? Bergerak sudah, berkembang biak sudah, tumbuh sudah, ya, tumbuh dan berkembang sudah, ya, membutuhkan makan dan minum juga sudah. Yang belum apa? Ayo, Axel. Bernapas. Bernapas juga sudah. Bernapas, tumbuh, Olahraga. Ciri yang keenam adalah makhluk hidup menanggapi Rangsangan. Ya, menanggapi rangsangan. Rangsangan itu ada 3 macam ya. Ada sentuhan, ya, ada rangsangan sentuhan, ada rangsangan cahaya, dan yang ketiga ada rangsangan suhu ya, atau panas dan dingin ya, suhu ya. Oke anak-anak, sudah ada 6 ya tadi ya. Besok lagi kalau diminta untuk menyebutkan, semoga kalian sudah bisa ya menyebutkan. Oke, baik, sekarang kita masuk ke subtema 2 ya. Ciri-ciri makhluk hidup sudah kita pelajari bersama. Sekarang kita masuk ke subtema 2. Ini ya, pembelajaran 1. Ini buka ini dulu, subtema 2 ini dulu ya. Halaman 43 ya, setelah tadi ya, setelah apa itu, setelah evaluasi itu kan ada subtema 2. Oke, siap anak-anak? Siap. Ya, sambil dibuka ya bukunya ya. Nih saya bacakan terlebih dahulu. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Manusia juga tentu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Hal itu dicirikan dengan tubuh menjadi tinggi, menjadi lebih tinggi, menjadi lebih besar, dan lebih berat. Tidak hanya tubuh, pengetahuan, kemampuan, dan emosi manusia pun mengalami perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan diantaranya dipengaruhi oleh keturunan, gizi makanan, dan olahraga. Ayo pelajari pertumbuhan dan perkembangan manusia berikut ini. Nah, di situ ada gambar apa saja anak-anak? Ada 5 buah gambar ya. Iya, ada 5 buah gambar. Yang paling kiri itu semuanya gambar pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Halaman 54. Iya, 43 ya. Oke ya, itu gambar bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Yuk, sekarang kita amati yuk halaman ini 45. 45 ya. Naisila sudah ada, Mbak Akila sudah ada, Mbak Kaila. Oke, Mbak Kaila, tolong bacakan Mbak Kaila yang pembelajaran 1. Ayo mengamati. Yo. Ayo mengamati. Coba amati fotomu sebanyak 3 periode waktu. Waktu bayi, pertama masuk sekolah, kelas 1, dan foto sekarang. Apakah ada perbedaan tumbuhmu yang terlihat dari 3 foto tersebut? Jelaskan perbedaannya menurut hasil pengamatanmu. Ya, nanti coba dibandingkan ya. Foto waktu bayi coba kalian lihat ya. Kemudian foto ketika masuk sekolah pertama kali waktu kelas 1 SD atau waktu TK. Kemudian foto sekarang. Nah, silakan kamu bandingkan ya. Apakah mengalami perubahan? Ya,
Iya. Iya, tentu mengalami perubahan. Itulah yang dinamakan dengan tumbuh, ya, mengalami pertumbuhan. Ya. Oke, ayo belajar. Mas Rafa, tolong bacakan. Sudah sehat Mas Rafa? Sudah, alhamdulillah. Silakan, ayo belajar. Bacakan dengan keras, Rafa. Ayo belajar. Pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi pada sebelum lahir dan setelah lahir. Pertumbuhan dan perkembangan belum lahir terjadi di kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan dan perkembangan Setelah lahir, pertumbuhan dan perkembangan dapat diamati. Iya, oke. Jadi pertumbuhan itu sudah dimulai sejak dalam kandungan, ya. Tapi di dalam kandungan itu, ya, yang kita mengamatinya tidak bisa dengan mata secara langsung, ya, tidak bisa. Bisanya diperiksakan ke dokter, ya. Dan kita hanya bisa tahu bahwa perut ibu kita itu semakin lama semakin besar, ya. Nah, pada awal-awal kehamilan masih belum terlihat, ya, tapi ketika sudah hamil 5 bulan, nah itu terlihat. Nah, tapi pertumbuhan bayi adik kita yang di dalam kandungan itu kita tidak bisa melihat, ya. Baru ketika sudah lahir bisa, oh, lahir itu berat badannya berapa, panjangnya berapa, kelaminnya apa, jenis kelaminnya apa, perempuan atau laki-laki, gitu kan, ya kan? Ya, itu setelah lahir bisa diamati. Tapi sebelum lahir, ya, dengan USG itu, ya, kita periksa ke dokter. Oke, anak-anak. Nah, kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan itu, ya? Yuk, kita buka kembali halaman berikutnya. Mbak Haifah mau membacakan? Halaman 46 yang paling atas itu. Saya mau, Pak. Baik, Mbak Inara. Teman-teman yang lain disimak terlebih dahulu, ya, dan dimatikan mic-nya. Yuk, silahkan Inara aktifkan mic-nya. Pertumbuhan dicirikan dengan pertambahan berat badan dan pertambahan ukuran atau tinggi badan. Ketika baru dilahirkan, bayi berukuran kecil dan dengan berat badan yang ringan. Bayi kemudian mengalami pertumbuhan sehingga berat badan dan tingginya bertambah. Selain mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan bertambahnya berat dan tinggi badan, manusia juga mengalami perkembangan. Perkembangan ditandai dengan bertambahnya kemampuan. Contohnya, ketika baru lahir, bayi hanya bisa menangis. Seiring bertambah usia, kemampuannya juga semakin bertambah. Misalnya, pada umur 1 tahun ia sudah bisa merangkak dan mulai belajar berjalan. Ya, terima kasih Mbak Inara, ya. Jadi kita bisa membedakan, ya, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan apa yang dimaksud dengan perkembangan, ya. Kalau pertumbuhan itu bertambahnya 3 hal: tambah tinggi, tambah berat, tambah besar, ya, tambah besar. Itu kalau pertumbuhan, ya. Hewan juga demikian, ya. Tapi hari ini kita membahas
manusia dulu ya, hewan juga demikian. Waktu kecil hewan itu ya ukurannya kecil, nah semakin lama semakin besar. Nah untuk manusia ya, waktu bayi ya kita bobot atau berat badannya itu ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo ya, 4 kilogram. Nah itu ya anak-anak ya. Tinggi badannya juga atau panjang bayinya itu ada yang 50 cm ya, ada yang 45 cm ya, itu bermacam-macam ya. Nah semakin lama semakin besar ya, semakin besar semakin bertambah beratnya, tambah tingginya, gitu ya anak-anak ya. Nah kalau perkembangan itu sedikit berbeda dengan pertumbuhan. Nah kalau pertumbuhan itu kan bertambah tinggi berat dan bertambah tinggi, bertambah berat dan tambah apa tadi? Tambah besar. Nah kalau perkembangan itu yang bertambah apanya? Kemampuannya. Ya, yang bertambah kemampuannya. Ya. Misalnya waktu bayi hanya bisa menangis, ya. Kemudian untuk minum itu juga belum bisa memegang sendiri. Nah, setelah beberapa bulan bisa memegang dotnya sendiri. Nah, itu berarti bertambah kemampuan. Nah, bertambah kemampuan itu berarti bayi itu mengalami perkembangan. Ya. Waktu bayi hanya bisa menangis. Waktu waktu umur 1 tahun sudah bisa memulai bicara kata ya, bicara mama, bicara bapak, kakak, mam. Nah itu berarti mengalami perkembangan ya, mengalami perkembangan, bertambah kemampuan. Awalnya bayi hanya bisa tidur-tiduran, lama-kelamaan bisa apa? Merangkak, bisa tengkurap, merangkak, berdiri, terus setelah berdiri duduk dulu, berdiri, terus berguling, bisa berlari, bisa naik sepeda, akhirnya seperti kalian. Iya, bisa meloncat. Itu yang dinamakan dengan perkembangan, bertambah kemampuan. Bisa berpikir juga ya, bertambah kemampuan, bertambah fungsi otaknya ya. Oke. Nah, sekarang kita coba amatilah gambar pada halaman 46 yang bawah itu anak-anak. Ada berapa gambar itu di situ anak-anak? 4. Ada 4 ya. Ada 4. Yang paling kiri itu ada apa anak-anak? Bayi yang baru bisa terlentang ya. Hanya bisa terlentang ya. Iya, bayinya hanya bisa terlentang, belum bisa tengkurap. Iya, ini bayi laki-laki. Terus gambar yang kedua apa anak-anak? Iya, mulai berangkang ya, atau merangkak. Ya, terus yang ketiga sudah bisa mulai bisa berjalan dan bahkan bisa menendang bola. Nah, lanjut. Yang terakhir, yang gambar keempat, bisa apa itu anak-anak? Bisa membaca buku. Bisa berdiri, bisa membaca ya. Dan tentu saja dia juga bisa bicara. Ya.
Nah, yang sudah kita pelajari tadi, pertumbuhan itu tambah tinggi, tambah berat, tambah besar. Nah, coba kita review tabelnya ini. Nah, coba kita isi tabelnya. Bisa enggak? Ya, ciri pertumbuhan dan ciri perkembangan berdasarkan gambar. Ini sebenarnya sampai sekarang belum Bisa enggak? Yo, coba yo. Nah, dan saya lihat tadi ada beberapa yang memang bukan survei persepsi. Ya, sebentar ya ini. Kita catat Apakah sudah terlihat? ada hasil evaluasi ya. Dan kalau misalnya ya, nanti Sebentar ya anak-anak ya. Ini laptop saya saya agak itu lemot bisa ini. jadikan satu kayak survei evaluasi persepsi tersebut. Oke. Dan sementara itu Kok berat suara piung? Bukan, itu anak-anak tolong di nonaktifkan dulu mikrofonnya sebentar ya. Kalau tidak sedang mengajukan pertanyaan, dimatikan dulu mikrofonnya ya. Kalau ingin berbicara baru di Mat. iya. Apa? Halo? 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 Halo anak-anak? Halo? Ternyata jaringannya terputus. Halo? Yo. Apakah bisa terdengar suara Pak Rifan, anak-anak? Ya, maaf ini sinyalnya agak lemot ya. Oke, saya mau share screen tidak jadi ya. Baik, gini saja sekarang ya. Nanti tugas di rumah ya, silahkan nanti kalian buka Google Classroom ya, buka Google Classroom. Nanti di situ ada ini, ada tugas. Olahraga. Nah, di Google Classroom Pak Rifan, apakah sudah terlihat di layar HP kalian? Ya. Sudah terlihat belum? Ya. Classroomnya sudah terlihat. Nah, kalian masuk ke Classroom Pak Rifan ya, Classroom kelas 3A. Kemudian nanti diklik itu kelasnya. Nah, setelah itu nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Tugasnya apa anak-anak? Sudah buka Classroom belum? Sudah buka Classroom belum? Belum ya? Nah, nanti dibuka. Di situ ada tugas, yaitu melakukan wawancara. Oke, melakukan wawancara ya. Wawancara kepada siapa? Kepada orang tua. Wawancara kepada orang tua ya, anak-anak ya. Halo. Wawancara tentang apa anak-anak? Wawancara yang ada di halaman 47 ya. Iya Pak.
Ya. 47 yang bawah itu ya. 47 ya, melakukan wawancara. Umur 1 detik, Ya. 4 detik. Yang ditanyakan apa? Tentang pertumbuhan dan perkembangan kamu waktu kecil dulu ya. Jadi contoh pertanyaannya begini. Nah, itu contohnya gini. Itu toh ada contohnya ya. Pada umur berapa aku bisa tengkurap? Itu kamu tanya, yang tanya kamu, yang menjawab orang tua, yang menjawab orang tua ya. Nah, jawaban orang tua nanti ditulis ya. Itu ya anak ya. Ada pertanyaan enggak yang lain? Siapa bisa membuat pertanyaan yang lain? Ayo. Apa yang bisa aku lakukan saat umurku 6 bulan? Nah, 6 bulan itu berarti setengah tahun ya. Ya, apa yang bisa dilakukan pada umur 6 bulan? Nah, kamu tanya kepada orang tua. Oke, ya, bisa ya anak-anak ya. Berapa pertanyaan anak-anak? Berapa pertanyaan? Berapa pertanyaan? 5 saja ya. 5 pertanyaan saja. Lima pertanyaan saja ya. Halo anak-anak. Halo. Halo. Halo anak-anak. Halo. Maaf ya, sempat terputus ya. Jadi saya di dalam kamar ternyata sinyalnya tidak bagus ini. Ya. Oke. Jadi nanti tugasnya apa anak-anak? Melakukan wawancara. Ya. Nih
Supaya lebih jelas, dibaca dulu halaman 47 tugasnya Excel ya, baca. Untuk umum, kenapa aku bisa tahu apa yang aku lakukan Teman, ya, yang tugas itu. Ya, Bukan ada panggungnya berarti. Apa siapa ayo lakukan kegiatan bertanya kepada orang tua dengan cara wawancara. Ya, tulis terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ingat, gunakan kata tanya. Jadi kata tanya itu ada apa saja, anak-anak? Apa? Terus kalau siapa itu kalau bertanya nama orang ya. Terus kalau bertanya waktu apa? Anak-anak? Kapan? Ya. Atau jam kapan ya? Kalau bertanya tempat apa yang ditanyakan? Di mana? Kalau menanyakan alasan, mengapa? Terus juga ada satu kata tanya lagi, ada bagaimana dan berapa ya. Itu ya anak-anak ya. Nah, itu ada satu contoh pertanyaan. Umur berapa aku bisa tengkurap? Nah, nanti kamu bisa tanyakan yang lainnya ya. Tanya ke orang tua, Bapak, Ibu, pada umur berapa aku sudah bisa merangkak? Aku bisa bicara umur berapa? dengar jelas Ya, berapa pertanyaan yang diajukan? 5 saja ya, halaman 47 ya. Bisa ya anak-anak ya? Ada yang ditanyakan? Oke. Apakah suara Pak Rifan terdengar jelas? Apa putus-putus? Enggak ya? Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kamu juga bisa mengisi tabel ya, dan saling bertanya ke teman-teman ya. Saling bertanya ke teman-teman. Punya nomor WA-nya teman-teman enggak? Ya, berat badan, nama muridnya siapa, berat badannya siapa, berat badannya berapa ya. Itu saling ditanya boleh ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke penjumlahan halaman 50. Ada pertanyaan tidak untuk tugasnya hari ini? Tidak ya? sudah dikerjain. Tidak ada pertanyaan ya untuk tugas hari ini. Baik. Kalau sudah tidak ada, kita lanjutkan ke penjumlahan. Halaman berapa anak-anak? Halaman 50 ya. Oke. Oh, sudah dikerjakan? Ya. Sudah dikerjakan? Iya. Oke. Saya sudah. Yo, sekarang
dikerjakan dulu yang belum ya. Saya belum. Yang sudah siapa saja anak-anak? Dari kemarin. Mas Axel sudah, Syarif sudah, terus siapa lagi? Iya. Ya. Saya. Teman-teman yang belum, bentar ya oh Mbak Haifa juga Ya, sudah Pak. ya. Bagus sekali. Iya. Sudah paham semuanya? Nomor 1. Itu apa tuh? Itu penjumlahan tanpa menyimpan ya? 5 tambah Oke, 4, nomor 1. 8. Siapa yang mau ini nomor 4 1? tambah 2, 6. 3 tambah 1, 4. Baik, Ini nomor menjadi 1. 6.600. Ini nanti gantian ya, 6.680. laki-laki perempuan gitu ya. Nomor 1 Mas Pandu dulu coba. Mas Pandu coba. Nomor 1. Salah 4 kok. Halaman 50 yo. Salah. Ya. 9. Oh ya, itu ada kesalahan sedikit. Coba dihitung lagi Mas Pandu. Yang pada deret puluhannya. Coba pada deret puluhannya sudah diperiksa kembali. 5 ditambah 4 berapa Mas? Iya, sehingga hasilnya adalah 3.450 ditambah 1.240, hasilnya adalah 4.609. 07 tambah 07. 8 tambah 1, 9. Ini 2 sayang tambah sekali 4, saya tidak bisa 6. share screen ya. Hasilnya Ini 6.900. tidak bisa share screen untuk papan tulis ya. Iya, karena laptop saya sangat panas ini ya. Baik, untuk nomor 2 yang mengangkat tangan Inara. Silakan Inara nomor 2. Saya mau. Iya, 6.970. Bagus ya. Sekarang yang perempuan sudah ya, laki-laki lagi. Bentar, saya buka antreannya yang mengangkat tangan Reski. Yo, Mas Reski Putra nomor 3. Ya, sebentar ya. Habis ini nomor 3 Mas Reski dulu, nomor 4 Mbak Haifa. Yo, silahkan. Hasilnya 6.277. Iya, bagus sekali. Oke, 0 tambah Mas 0, Reski, terima 0. kasih. Sekarang 6 tambah 3, 9. 7 tambah 2, 9. 5 tambah 2, 7. Jadinya 790. Jadinya 7.990. Haifa, dihidupkan dulu mikrofonnya Mbak Haifa. Nomor 4. Ya, nak, nomor 4 lah. Yo. Tapi di HP nggak ada, Pak. Di HP nggak ada. Aku mau ada 2, 3. 7.990.
Bagus sekali, Mbak 1 tambah 4 5. Haifa ya. 4 tambah 3 7. Sekarang nomor 5 laki-laki lagi. Siapa yang mau ini? Coba saya buka angkat. Yang mengangkat tangan ini. 1543. Anak-anak bisa mengangkat tangan kan? Axel ya, Axel. Angkat tangan sama enggak? Di HP nggak ada. Oh ya. Di HP nggak ada. Oke. Tidak ada. Jadi hasilnya 7.543. Bagus Laptop. sekali. Ini coba di HP itu diklik dulu di tengah ya, diklik. Setelah diklik nanti akan muncul tanda angkat tangan itu, tanda tangan begini. Coba. Nah, enggak ada. Oh ya, enggak apa-apa kalau enggak ada. Ya, ini Mas Axel bisa. Ya, Mas Axel gunakan HP apa laptop, Mas? Laptop yang pakai HP dan bisa angkat tangan siapa? Yang pakai HP bisa angkat tangan siapa? Kirana pakai HP. Ya bisa angkat tangan ya. Itu di Google Meet-nya itu Mas Rafa. Coba kamu ya, jadi kalau kita lihat di sini totalnya itu kan kalau mematikan mikrofon ada kan? Matikan mikrofon, terus ada tombol gini. Ada enggak Mas Rafa? Enggak ada, tetap enggak ada. Ya sudah, enggak apa-apa. Saya kira ada semua ya. Oke, sekarang nomor 6. Berarti perempuan lagi ya. Nih, mohon maaf Mas Kausar, dimatikan dulu mikrofonnya. 5 tambah nomor 6. Siapa ini? Nomor 6 perempuan. 05. 5 tambah 4 9. 4 tambah 2 3 tambah 1 4. Hasilnya Mbak Syara mengangkat tangan. 690. Ya, Mbak Syara nomor 6. Coba Syara. Nomor 6. Sambil mengerjakan enggak apa-apa ya. Ya, jadi hasilnya ya 4.695 ya. Oke, selanjutnya nomor 7 berarti laki-laki lagi ya. Bagus sekali Mbak Syara. Terima kasih. Laki-laki yang mau siapa nih? Syarif ya. Oke, Syarif. Nomor 7. Silakan Syarif. Mic-nya belum dinyalain. Iya, 2.998. Ya, paham ya Mas Syarif ya? 8 tambah 0 ya, terima kasih Mas Syarif. 6 tambah 3 9. 7 tambah 2 8. Berapa? 5 8 ya. 8 perempuan lagi yang belum siapa? 6.000. Renata mau? Kaila mengangkat tangan. Ya, Kaila mengangkat tangan yuk. Nomor 10 ya Renata ya. Ya, sekarang Kaila dulu, yuk. Yuk Kaila. Tambah 2 9. Iya. Terima kasih Kaila ya. Itu ada yang masih keliru Mbak. Di deret
ratusannya coba. Dari ratusannya berapa tambah berapa, Mbak? 7 tambah 2 kan? Hasilnya berapa, Kailat? Iya. Hasilnya adalah 9. Ya, 7 tambah 2 9. Jadi yang benar 5.768 ditambah 1.230. Hasilnya adalah 6.990. 3 tambah 1 4. Hasilnya ya. 690. Nomor 9. Laki-laki siapa yang mau ini? Rehan? Oh, Rafa. Silakan Rafa. Rafa, tolong. Ya, yuk. Ya. Iya, hasilnya. Iya, 4.609. Ya. Oke, nomor 10 Renata mau? Bentar ya Mbak Syara ya, bentar ya. Renata 10 mau? Oke, coba. Ya. Iya, ya. Oke, Renata jawabannya 4.690 ya tadi ya. Oke. Anak-anak, sampai di sini penjumlahan tanpa menyimpan sudah bisa semuanya, paham semuanya? Mudah ya kalau yang tanpa menyimpan ya. Yang penting teliti saja ya. Misalnya 7 tambah 2 itu hasilnya 9 ya, bukan 8 ya. Bisa ya anak-anak ya? Oke, 5 tambah 2 itu hasilnya adalah 7 ya, bukan 6. Yang halaman 52 dikerjakan sekalian ya. Di rumah ya. Tidak. Oke, dikerjakan sekalian di rumah untuk yang halaman 52. Tidak. Nanti di apa? Yang penting wawancara itu dulu sebagai tambahannya halaman 52. Ya. Ya, baik, kalau sudah dikerjakan ya berarti kalian hari ini sudah selesai ya, anak-anak ya. Ada yang ditanyakan? Nah, tidak ada pertanyaan lagi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya Pak Rifan yang tanya ya. Siap. Ya, oke, Pak Rifan yang tanya. Siapa yang bisa menjawab? Ini bukunya ditutup. Bertambah ukuran tinggi. Ya, selesai bukunya ditutup. Bertambah ukuran tinggi. Betul. Oke. Nah, sekarang Pak Rifan yang tanya. Yang bisa menjawab silahkan angkat tangan. Oke, siap? Oke. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan pada manusia? Ayo. Siapa yang mau? Bertambah tinggi. Sebentar, angkat tangan dulu ya. Oke. Baik, saya ini tadi kayaknya Mbak Inara dulu. Tambah pintar. Apa yang dimaksud pertumbuhan pada manusia? Ayo. Inara coba jawab. Bertambah apa? Terus bertambah tinggi, terus tambah besar, terus bertambah pintar, bukan ya. Kalau siapa yang mau membetulkan jawaban Inara?
Naisila coba. Pertumbuhan itu apa? Kemampuan. Perkembangan. Tambah apa saja Mbak pada manusia? Tambah tinggi, terus tambah besar, dan tambah berat. Ya, kalau tambah pintar seperti yang dikatakan Mbak Inara tadi, itu bukan pertumbuhan tetapi perkembangan, bertambah kemampuan, bertambah cerdas, itu adalah perkembangan. Otaknya berkembang ya, jadi tambah pintar ya. Paham ya anak-anak ya? Oke, sekarang siapa yang mau lagi? Sekarang siapa yang bisa menyebutkan? Saya. Oke, pertanyaannya belum kok sudah saya. Oke, pertanyaannya adalah siapa yang bisa menyebutkan fase atau tahapan pertumbuhan manusia dari bayi dulu berarti? Yo, siapa yang mau? Haifah. Tidak mau ya. Kirana. Remaja. Dari bayi dulu, ayo. Dewasa. Dari bayi, setelah bayi. Kakek. Orang tua. Anak-anak. Tua. Terus setelah anak-anak apa no? Ya. Kalau sudah, Terus kalau sudah mulai SMP, SMA itu berarti seorang iya remaja. Setelah remaja seperti ayah kalian apa? Dewasa. Dan setelah dewasa apa terakhir? Kakek. Lanjut usia ya. Jadi dari bayi dulu atau balita ya, anak-anak, remaja, dewasa, yang terakhir lanjut usia atau lansia ya. Kalau kamu jawab kakek-kakek lah, terus nanti yang perempuan gimana? Nenek-nenek ya. Nah, kalau lanjut usia sama ya, lanjut usia baik perempuan atau laki-laki semuanya disebut lanjut usia ya. Paham ya anak-anak ya? Ya, baik, jangan lupa tugasnya ya. Pak Rifan, kalau ayah saya kerjanya di luar kota hari ini nggak pulang, ya sama orang yang sama ibunya, wawancara sama ibunya. Kalau Pak, ibu saya juga nggak pulang hari ini, coba tanya lewat telepon atau SMS WA ya, atau video call bisa ya. Pak sibuk Pak, ya dicoba dulu ya. Oke. Ada pertanyaan tentang tugasnya, ada di Google Classroom ya, nanti diunggah di Google Classroom ya. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada yang ditanyakan enggak? Ini sekali lagi sebelum ditutup. Tidak ada. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kita tutup dengan doa. Yang memimpin doa, yang perempuan lah, coba siapa? Siapa yang mau? Yang perempuan. Kepercayaan masing-masing. Yang laki-laki terus yang memimpin doa ini, Mas Syarif dan Pandu ini. Doa selesai. Siapa ayo? Atau Pak Rama? Rama berani memimpin doa Rama? Jumat. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Rama Anana. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran besok hari Jumat ya berarti ya. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam.